Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ihsan Nakila dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 0546024494. Selamat malam, dan yang saya hormati dosen public speaking pada saat ini yaitu Ibu Rini Nailil dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berpidato sedikit tentang dampak EA pada pendidikan di era digital saat ini. Di tengah gelombangnya perubahan digital yang tak terbendung, kita hidup di era di mana teknologi bukan hanya sekedar alat bantu, melainkan kekuatan pendorong utama bagi kemajuan manusia. Salah satu inovasi yang paling menonjol adalah kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau EA, yang telah meresapi berbagai aspek kehidupan kita termasuk pendidikan. Bayangkan saja, di masa lalu pendidikan kita terbatas oleh buku teks, papan tulis, dan interaksi tatap muka di kelas. Kini EA membuka pintu menuju pembelajaran yang lebih dinamis, personal, dan inklusif. Namun, seperti hal yang kita ketahui, kemajuan teknologi juga membawa tantangan yang tidak boleh diabaikan. Hari ini saya akan membahas secara mendalam dampak teknologi EA pada pendidikan di era digital. Kita akan membahas menjelajahi manfaat revolusioner risiko yang perlu diwaspadai, serta bagaimana cara kita memanfaatkan untuk menciptakan masa depan pendidikan yang lebih baik. Dengan adanya ini, kita tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga aktor utama dalam transformasi ini. Mari kita mulai perjalanan ini bersama dengan semangat belajar dan berinovasi. Teknologi AI tidak hanya membawa transformasi mendalam dalam dunia pendidikan, juga mempengaruhi cara kita mengajar, belajar, dan mengevaluasi. Dampak ini tidak hanya terlihat dalam efisiennya, tetapi juga dalam aksesibilitas dan inovasi. Mari kita bahas secara rinci dan fokus dengan aspek-aspek kuncinya. Yang pertama yaitu memungkinkan personalisasi pembelajaran yang sangat canggih, yang dimana sebelumnya kita sulit mencapai sistem pendidikan apalagi di tradisional. Bayangkan saja ketika siswa belajar matematika, AI dapat menyelesaikan analisis pola kesalahan mereka melalui data interaksinya, lalu menyesuaikan dengan secara real time. Menggunakan algoritma AI juga merekomendasikan khusus berdasarkan minat dan kemampuan individu. Data dari penelitian oleh Stanford University meningkatkan juga retensi pengetahuan hingga 30-50%, karena siswa tidak lagi merasa terbebani oleh materi yang terlalu mudah atau sulit. Di sekolah, guru dapat menggunakan EA, menggunakan atau membuat rencana pembelajaran yang sesuai, seperti memberikan latihan tambahan untuk siswa yang tertinggal atau tantangan selanjutnya untuk maju. Ini tidak hanya meningkatkan hasil akademik, tetapi juga membangun motivasi intrinsik siswa karena merasa pembelajarannya lebih relevan bagi kehidupan mereka. Yang kedua, EI meningkatkan aksesibilitas pendidikan secara global, terutama di daerah terpencil dan negara berkembang. Dengan adanya aplikasi seperti Google Classroom atau Khan Academy, siswa di pedesaan dapat mengakses pembelajaran secara mudah tanpa perlu keluar kota. Selama pandemi COVID-19, EI juga berperan krusial dalam transisi ke pembelajaran jarak jauh. Fitur ini otomatis penilaian esai bisa melalui EI, seperti misalnya di Turnitin menghemat waktu guru, sementara chatbot bisa mengedukasi. Jawab pertanyaan siswa bisa 24/7. Namun ini juga menimbulkan tantangan. Dalam ketergantungan teknologi juga dapat mengurangi interaksi manusia yang penting untuk pengembangan keterampilan sosial, empati, dan kolaborasi. Banyak ahli pendidikan seperti Linda Darling dari Stanford juga memperingatkan bahwa pelajaran online yang berlebihan dapat menyebabkan isolasi bagi anak-anak muda. Oleh karena itu, AI juga harusnya sebagai pelengkap bukan pengganti interaksi tatap muka.
Yang ketiga, ada resiko etis dan sosial perlu kita hadapi secara serius, di mana siswa dari keluarga miskin atau daerah tanpa koneksi yang stabil. Dan menurut laporan UNESCO juga ada sekitar 2,6 miliar orang masih belum memiliki akses internet, sehingga manfaat EA hanya dinikmati oleh segelintir. Selain itu, masalah privasi data juga menjadi krusial. Algoritma EA sering mengumpulkan data pribadi siswa seperti pola pembelajarannya atau data biometrik yang bisa saja disalahgunakan untuk profiling atau pemasaran. Contoh nyata adalah skandal Cambridge Analytica yang menunjukkan bagaimana data bisa dimanfaatkan untuk manipulasi. Di pendidikan, ini berarti perlu diregulasi dengan ketat seperti GDPR di Eropa untuk memastikan transparansi algoritma dan perlindungan data. Tanpa itu, AI bisa menciptakan diskriminasi seperti algoritma yang memfavoritkan siswa dari latar belakang tertentu. Dan yang keempat juga membuka peluang untuk inovasi penilaian pengembangan keterampilan masa depan. Dengan AI, penilaian tidak terbatas dari ujian tertulis saja, tetapi sistem seperti adaptive testing dapat menyesuaikan pertanyaan berdasarkan respons siswa dan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kemampuan mereka. Di bidang vokasi, AI membantu simulasi praktis seperti pelatihan medis virtual atau desain arsitektur. Namun tantangan utamanya adalah memastikan bahwa AI tidak menggantikan kreativitas manusia. Guru tetap diperlukan mengajar nilai-nilai etika, berpikir kritis, dan empati yang AI sendiri belum bisa replikasi dengan sempurna. Secara keseluruhan, dampak AI pada pendidikan adalah positif jika dikelola dengan bijak. Namun AI bukan pengganti guru atau siswa, melainkan alat untuk memperkuat proses pembelajaran. Dengan integrasi yang tepat, kita dapat menciptakan pendidikan yang lebih demokrasi, efektif, dan menghadapi tantangan abad 21, seperti perubahan iklim dan revolusi industri 4.0. Berada di persimpangan sejarah, AI juga menawarkan peluang yang luar biasa untuk pendidikan lebih adil dan inovatif, tetapi juga menuntut tanggung jawab kita untuk mengatasi resiko seperti kesenjangan digital dan privasi data. Dengan adanya dan kita menjadikan AI sebagai mitra sejati dalam pendidikan, bukan sebagai ancaman. Saya mengajak semua pihak pendidikan untuk terus belajar teknologi baru, siswa untuk merangkul inovasi, orang tua mendukung akses digital, dan pembuat kebijakan untuk membuat regulasi kuat bersama-sama, membangun masa depan yang lebih cerah. Dan ingatlah kata Albert Einstein, imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Dengan AI, imajinasi kita dapat wujudkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.